Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Rahayu, Salam Kebajikan, Salam Nusantara. Dari Padepokan Kopi Konsultasi Rohmi di TV-ku mengabarkan. Oke pemirsa, dimanapun Anda berada, semoga semuanya dalam keadaan sehat walafiat, tidak kurang suatu apa, dan tetap semangat, tetap kuat menjalankan ibadah puasa bagi yang menjalankannya. Semoga amal ibadahnya diterima Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Jadi ini saya merasa keprihatinan yang mendalam melihat dinamika dan perkembangan atas pengungkapan yang diduga ditemukannya transaksi yang mencurigakan, kurang lebihnya sebesar 149 triliun. Ini tidak uang yang sedikit pemirsa ya. Makanya mari kita sama-sama kita dukung, kita dorong agar semua ini nanti bisa terungkap ya secara gamblang, jelas, tegas, dan nyata terkait dengan transparansi dan pertanggungjawaban secara hukum. Jadi pertama yang akan kita sampaikan tidak lain adalah ya, bahwa saya secara pribadi mendukung penuh ya atas apa yang dilakukan oleh Prof. Mahfud MD guna mengungkap permasalahan ini setuntas-tuntasnya. Ini yang perlu kita garis bawahi. Karena apa? Ya. Jadi sederhana sekali alasan saya, bahwa negara ini punya kewajiban untuk mewujudkan adanya supremasi hukum. Karena hal mana? Ini merupakan salah satu prinsip dasar bahwa negara kita adalah negara hukum yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 45 yang demokratis dan menjunjung tinggi hak asasi manusia, serta bahwa setiap orang mempunyai kedudukan yang sama di hadapan hukum dan pemerintahan, serta menjunjung tinggi hukum dan pemerintahan itu tanpa pengecualian. Ya, itu yang pertama. Kemudian yang kedua, rakyat dalam hal ini jadi tahu, oh ternyata dalam rapat dengar pendapat dengan Komisi 3, ternyata apa? Adanya kejujuran dari beberapa anggota dewan yang terkesan alergi dengan isu yang diungkap oleh Prof. Mahfud yang berakhir dengan pengakuan-pengakuan bahwa adanya kalimat di situ yang menunjukkan bahwa anggota DPR ternyata mengetahui jika si A, si B, dan si C atau institusi bla 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 itu mempunyai kesalahan, tetapi bagaimana caranya untuk menutupi, bahkan jikalau itu benar kejahatan kemudian ditutupi, alangkah ironisnya DPR yang katanya mewakili rakyat ternyata justru menutupi kejahatan, dikatakan itu sebuah kedisiplinan wakil rakyat. Ngeri kan? Kemudian ketika ada permintaan ya untuk memberikan dukungan agar disahkannya undang-undang, justru di situ juga adanya pengakuan harus merupakan perintah ketumnya masing-masing partai. Jadi selama ini bagaimana wakil rakyat untuk mewakili kepentingan rakyat jikalau semua itu ternyata benar seperti yang disampaikan beberapa anggota dewan yang terhormat di Senayan itu.
Kemudian yang ini sebuah lelucon lagi, ya, baru mau melangkah untuk pengungkapan sudah adanya gertakan-gertakan bahwa bahkan akan dilaporkan karena itu bukan kewenangannya dan melanggar aturan perundang-undangan. Bahkan diancam nanti ancaman tersebut dengan sanksi pidana 4 tahun. Setahu saya yang dilarang itu ya yang itu akan menimbulkan kerugian negara, merugikan orang lain, yang dilarang. Tapi kalau maksud baik demi bangsa dan negara ini supaya terhindar dari segala bentuk korupsi, harusnya kan DPR itu justru mendukung, bukan seperti kejadian-kejadian yang selama ini kita saksikan bersama, saudara. Dan masih ada keanehan lagi. Prof. Mahfud menyampaikan ya apa yang menjadi temuan. Justru dikatakan bahwa Pak Mahfud itu mencari panggung. Ini kan aneh. Kalau saya sederhana sebenarnya prinsipnya, dengan kepentingan apapun di balik semua itu, selama itu untuk negara dan bangsa ini, apalagi membantu rakyat di seluruh Indonesia, kenapa tidak kita dukung? Harusnya punya kewajiban untuk memotivasi supaya ini saatnya kita harus bersih-bersih. Pesan saya kepada Prof. Mahfud yang terhormat, jangan sampai ragu. Jadi rakyat pasti mendukung, ya. Jangan sampai hal-hal seperti ini justru akan berhenti di tengah jalan, lenyap, dan tidak terjadi transparansi serta bentuk pertanggungjawaban. Kami kira ya Pak Mahfud ini yang justru taat dan patuh pada Pancasila dan Undang-Undang Dasar 45 serta menjamin terkait dengan hak asasi manusia. Kami kira begitu, kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Santi matur nuwun.